Tak kira Yuli mau ngadain lomba makan kerupuk kita. Iya, boleh sih ya. Nanti kerupuknya saya cari kerupuk yang sebesar roda. Ya, roda sepeda. Jadi, seberapa cepat Anda menghabiskannya? Oke, teman-teman. Pagi ini saya kepingin sih, teman-teman kalau benar-benar udah ready, tolong di chat atau di audio sebut I am ready. Ya, di chat atau di audio boleh di mute, di unmute dan katakan pada diri Anda I am ready. I'm ready. Oke, I'm ready. Nah, aku nggak tahu yang beberapa. Ready. Oke, ya yang beberapa belum chat. Saya nggak tahu udah ready atau enggak ya, teman-teman. Oke. Ready. Oke, ready. Oke. Iya, Mami. Oke. Nah, teman-teman, hari ini saya mau berbagi yang namanya energy giver. What is a energy giver sih? Tapi sebelumnya itu kita perlu tahu apa sih sebenarnya yang namanya energi. Bentar, saya share screen dulu ya. Oke. Nah, ini di layarnya teman-teman udah ini ya. Udah dapet nih. Ada nggak? Energy giver. Oke. Ada energy giver ya. Sorry. Sebentar ya. Sebentar. Tak play dulu. Sebelumnya di suite. Oke. Nah, di layar teman-teman udah ngelihat adalah energy giver. Banyak sekali kalau kita dikasih tahu more you give and more you get. Benar? More you give and more you get. Kira-kira teman-teman definisi yang menurut teman-teman more you give, more you get itu gimana sih? Saya boleh dikasih audio ya, karena layar saya nggak bisa melihat teman-teman. Saya juga nggak bisa buka chat, karena saya pakai full screen, kecuali saya masuk. Sebentar, kecuali saya masuk satu lagi ya. Anakku ribut, Ci. Kamu juga nggak kalah ribut sama dia. Sama-sama ribut. Tak mute, Kamu harus sama ributnya sama anakmu. Biar seru, Mei. Oke. Teman-teman yang lain saya minta bantuannya ya. Oke, saya coba masuk pakai iPad satu lagi ya. Oke. Sering mengerti. Karya. Bentar, saya nggak bisa masuk satu ini, tiba-tiba deh suaranya. Oke, tak mute. Nggak bisa ya. Oke. Masih feedback teman-teman? Halo? Udah enggak, C. Udah enggak ya? Oke. Ya, saya pakai satu lagi, pakai iPad soalnya. Jadi, energy giver itu tadi adalah more you give, more you get. Energi itu tidak bisa kita lihat, namun bisa kita rasakan. Oke? Energi itu tidak bisa kita lihat, namun bisa kita rasakan. Gitu loh. Oke. Nah, giver artinya apa? More you give, kasihkan. More you get, maka kamu akan mendapatkannya gitu. Saya ambil dari Wikipedia yang berkata di dalam fisika, energi atau tenaga adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Nah, ini arti definisi energi. Jadi ya, simpelnya adalah ya, kita bisa merasakan itu energi tapi kita tidak bisa melihat, tapi energi itu bisa transfer. Dan energi itu ternyata banyak banget teman-teman ya.
Nah, ketika saya meneliti lagi, saya baca lagi, oh ternyata transformasi energi itu contoh kayak kilat. Sekali kilat, jebret, 500 megajoule itu adalah satuannya. Energi potensial listrik itu menjadi energi cahaya, menjadi energi bunyi, dan menjadi energi panas. Sorry, aku mute Shirley dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau transformasi energi sekali energi ini ya kita baru ngomong ini ada energi cahaya, energi bunyi, energi panas. Masih banyak beberapa item-item energi-energi lainnya. Kenapa sih saya perlu tarik ini teman-teman biar paham tentang energi dulu ya. Biar teman-teman tuh ngerti, oh energinya orang ini bagus, energinya jelek. Oh energi, jadi teman-teman biar ngerti dulu definisi energi. Kalau energi itu ditransfer, energi itu pun kilat, contoh kilat yang petir, itu pun menjadi 3 item energi teman-teman ya. Energi cahaya, energi bunyi, dan energi panas ya. Jadi dari potensial listrik itu jadi 3 energi tadi. Oke, setelah aku mengerti, oh energi itu ya. Oh, dan powerful banget gitu loh. Dan menurut para peneliti, mereka meneliti manusia itu dipecah-pecahkan sekecil mungkin, molekul sekecil mungkin dalam bentuk manusia itu adalah energi. Wow. Jadi di mana saya mulai paham, dan di dunia energi itu tidak mengenal yang namanya dualisme. Sekali lagi ya, di dunia energi itu tidak mengenal yang namanya dualisme. Apa sih itu dualisme? Dualisme itu baik, jahat, buruk, jelek. Jelek, bagus, ganteng, cantik. Nggak ada dualisme seperti itu. Dia nggak paham itu. Jadi apa yang Anda fokuskan itu, apa yang Anda terus-menerus mengumpulkan energi di dalam badan Anda itu yang ditarik. Contoh, setiap hari, saya baru mulai paham ya, materi ini keren banget. Saya mulai paham ya, makanya kenapa kalau kita berdiri di depan cermin, kita bilang, Yuli cantik, Yuli cantik, Yuli cantik. Maka itu yang ditarik jadi cantik loh guys. Percaya itu ya. Gak usah ngomong cantik, muda. Oh, Yuli tambah muda. Yuli tambah sehat, Yuli tambah banyak berkat, Yuli, pokoknya ngomongin itu yang namanya afirmasi ya. Mungkin teman-teman sering kali self-talk dan afirmasi. Nah ini teman-teman, energi yang ditanamkan di dalam pikiran kita, di dalam badan kita, itu energi ada di dalam itu semua. Dan tanpa kita sadari, perlahan-lahan itu menarik hal-hal yang Anda fokuskan. That's energy teman-teman. Jadi saya mulai paham kenapa sih ada orang yang survive kanker ya. Saya meneliti gitu loh. Gak usah jauh-jauh. Dari mama saya. Mama saya itu adalah survivor kanker. Dia waktu terkena kanker di tahun 2000, oke? Di tahun 2000, waktu itu dia ngomong sama kita sekeluarga kalau dia terkena kanker dan adikku waktu itu mau kuliah. Akhirnya saya sudah selesai kuliah, padahal saya masih mau melanjut ya S2-nya di China. Saya harus pulang mengorbankan kuliah S2 saya biar adik saya yang ini. Waktu itu saya tahu my mom gimana berjuang untuk kankernya. Dia punya semangat loh ya, semangatnya itu luar biasa. Saya tahu kenapa beberapa orang kalau sudah terkena yang namanya diagnosa kanker langsung energinya low dan banyak yang nggak bisa survive. Nah, ada orang yang bisa survive karena high energinya. Dia setiap hari, dan waktu itu saya selalu doain mama saya ya, saya jagain mama saya waktu mama sakit, saya setiap hari doain mama. Saya bilang, mama percaya kalau mama bisa sembuh. Oh, saya sangat percaya katanya. Dan tiap hari mama itu selalu berdoa sama Tuhan. Ya, tiap hari, dan dia selalu tumpang tangan di bagian yang dia sakit. Dia selalu gitu loh. Even do kalau malam itu dia kerasa sakit ya, apalagi habis kemo itu nggak enak banget. Saya tahu muntah-muntah, ketakutan banyak yang muncul, tapi yang selalu dia fokuskan adalah apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Dia nggak mau fokus pada sakitnya, tapi dia fokus pada sembuhnya. That's a energy. Nah, lambat laun mama saya sehat ya, dan survive, dan udah lewat dari masa sakit kritisnya seseorang, masa survivor 5 tahun. Oke, di situ
saya belajar sesuatu teman-teman. Satu itu energi ya. Ya, selain berdoa dengan Tuhan, ya Tuhan udah memberikan energi di dalam kita bagaimana itu hukum alam sebenarnya ya. Makanya kedua ada orang yang bilang lagi law of the attraction, LOA. Gimana sih kita loa? Ternyata di dalam loa itu ada energinya teman-teman. Apa yang kamu tarik? Ya, bukan yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu fokuskan. Karena apa yang kamu fokuskan itu yang akan terjadi, itu yang akan menarik ke teman-teman. Nah, di sini aku mulai belajar banyak ya. Jadi saya sharing ke teman-teman, oh ini ya namanya the energy. Oh ini ya bagaimana kita mengelola energi. Nah, selanjutnya energy giver or taker. Di kehidupan manusia, komunitas, lingkungan, teman-teman sekitar kita. Teman-teman ada dua pilihan. Which one? Manakah Anda? Apakah Anda sebagai energy giver or Anda sebagai energy taker? Apakah Anda? Ya, teman-teman sekali lagi saya tanya, apakah Anda sebagai energy giver or taker? Yuk, coba sharing. Giver itu kayak gimana, taker itu kayak gimana? Energy giver or taker. Energy giver itu apa? Energy giver itu adalah orang yang memberikan energi. Taker itu adalah orang yang mengambil energi. Nah, boleh kasih contoh nggak? Orang yang membeli energy giver itu kayak contohnya kayak gimana? Yang energy taker itu kayak gimana? Satu aja, satu contoh energy giver kayak gimana, energy taker kayak gimana? Ngasih semangat. Oke, ya betul itu. Energy giver itu kasih semangat. Yang ngasih afirmasi itu loh energy giver. Iya. Terus yang taker itu kita yang melihat, mendengar berulang-ulang. Melihat, mendengar berulang-ulang energy taker. Oke, thank you, Mei. Ada lagi? Ada lagi, guys? Contoh-contoh energy giver or taker. Kalau pas ketemu orang yang di-sharing yang bagus-bagus, yang baik-baik. Giver, oke. Tapi kalau sebaliknya, ketemu yang komplain, ngamuan. Komplain. Hate speech netizen 62. Itu yang energy taker atau energy sucker. Iya. Jadi sebenarnya paling gampang kalian tes energi itu ya. Bisa kalian rasakan. Tadi sekali lagi ya seperti yang tadi saya sharing. Energi itu bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Jadi paling gampang adalah teman-teman cek indikatornya ya. Cek indikatornya gimana? Cek indikatornya gampang. Contoh nih ya. Hari ini Anda datang ke sini. Anda merasakan satu semangat nggak? Satu energi yang berbeda ketika kita ketemu di sini satu sama lain? Ada? Rasakan perbedaannya? Beda dibanding kalau ketemu ibu-ibu di Pak Sayur ya. Iya, 9 menit tadi, dari 9 menit kita bertemu, teman-teman bisa merasakan energi satu sama lainnya. Ya, kita masuk dengan energi positif, kita masuk mungkin yang tadi datang juga lemas, ngantuk mungkin pada saat sampai tiba-tiba kayak di charge. Iya ya, oh iya ya, oh gini ya. Nah, itu energi bagus, energy giver. Anda lagi mendapatkan energi yang bagus. Ya, energy giver. Nah, taker tuh kayak gimana? Oke, saya punya sebuah artikel yang bagus ya dari YouTube, dari CNBC. 1 menit, coba teman-teman nanti lihat. Oke. Change layout. Layarnya kosong. Layarnya nggak ada ya? Gelap ya? Sebentar. Aku ganti layar dulu. Oke. Ada ya layar ya. Bentar.
When you get right down to it, there are really just two types of people in the world, energy givers and energy takers. You've definitely seen both, and for the sake of your career, you better figure out which one you are. Here are 3 quick questions to help you figure that out. When was the last time you called someone just to encourage them with no other agenda? The hallmark of energy givers is pouring themselves into others. Energy givers are filled with positivity. They're solution focused. They always leave you feeling invigorated. Energy takers, with their negativity or neediness or both, they tend to save that kind of provision for themselves. How often do you initiate group events, even small ones like getting pizza for the office or a weekend hike or a holiday party? Energy givers do stuff with others and for others. They make things happen. Energy takers go along for the ride. And finally, do you think people are generally good or generally evil? Every energy giver I know is an optimist at heart. They know bad people exist, but they believe they're in the minority. Energy takers see life, and work especially, as a rigged game to be outsmarted. Being an energy giver can propel you faster and farther in your career than almost any other attribute. And being an energy taker, good luck. You'll have to compensate with massive amounts of intelligence. The distinction between these two types of people is huge, and it has a real impact. If you're an energy giver, great, onward. If not, you've got some work to do if you want to change. But heck, I'm going to encourage you to try anyway. I just can't help myself. Oke, ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Saya percaya yang namanya repetition is mother of learning. Itu kata per kata dia bagus banget. Jadi teman-teman, ini cuma 1 menit tapi meaningful banget, deep banget. Saya sampai nonton itu When berulang-ulang. you get right down to it, there are really just two types of people in the world, energy givers and energy takers. You've definitely seen both, and for the sake of your career, you better figure out which one you are. Here are 3 quick questions to help you figure that out. When was the last time you called someone just to encourage them with no other agenda? The hallmark of energy givers is pouring themselves into others. Energy givers are filled with positivity. They're solution focused. They always leave you feeling invigorated. Energy takers, with their negativity or neediness or both, they tend to save that kind of provision for themselves. How often do you initiate group events, even small ones like getting pizza for the office or a weekend hike or a holiday party? Energy givers do stuff with others and for others. They make things happen. Energy takers go along for the ride. And finally, do you think people are generally good or generally evil? Every energy giver I know is an optimist at heart. They know bad people exist, but they believe they're in the minority. Energy takers see life, and work especially, as a rigged game to be outsmarted. Being an energy giver can propel you faster and farther in your career than almost any other attribute. And being an energy taker, good luck. You'll have to compensate with massive amounts of intelligence. The distinction between these two types of people is huge, and it has a real impact. If you're an energy giver, great, onward. If not, you've got some work to do if you want to change. But heck, I'm going to encourage you to try anyway. I just can't help myself. Oke, tadi balik lagi. Loh, sebentar. Oke. Wait ya. Aku harus share screen ulang. Nah, sebelum saya masuk next slide, teman-teman mendapatkan apa dari video tadi? Boleh berbagi? With no hidden agenda. Iya, with no hidden agenda, just call, ya kan? Telepon, how are you? Gimana kabarnya? Just hahaha hihi. Kita beli support, encourage. Oke. Yang lain? Yang lain dapat sesuatu? Makanya saya ulangi 2 kali video itu. Biar teman-teman tuh get something. Makin mengerti apa sih itu energy giver dan energy taker. After itu, kalian mulai cross-check diri kalian. Gua mau jadi energy giver atau jadi taker? Kalau gua jadi taker, seperti tadi, Anda bersaing dengan kecerdasan di luar sana gitu. Tapi kalau Anda sebagai energy giver, itu easier. Karena kenapa? Kamu akan
akan menarik banyak hal baik ke kalian. Dan itu more simple. Kalau energy taker, itu kalau saya lihat ya, itu kudu ngotot, kudu ngoyo. Nemen. Itu yang saya dapat. Ketika video 1,5 menit itu, saya lihat 3-4 kali, oh I got the point. Kenapa selalu saya di-mention di kantor, ayo para leaders jadi energy giver, ayo kita energy giver, this is energy giver. Namun kalau nggak ngerti meaningnya, pikirnya oh kasih energi aja. Iya kalau energi bagus, kalau energi jelek. Iya kan? Nah, energy giver itu ya itu tadi dia bilang adalah pahami definisi tadi. Energy giver itu adalah orang yang optimis. Dia tahu di dunia ini ada orang jahat juga, tahu, tapi dia bayangin itu adalah orang minoritas. Dia tetap menjadi diri dia ya, atau memberikan energi yang bagus, energi yang positif kepada sekitar kita. Dan dia melakukan everything. Leonita angkat tangan. Oke, silakan Leonita. Makanya C, kan kadang parameternya itu gimana ya C ya? Kalau di rumah kan aku berusaha jadi energi giver. Tapi kayak suami tuh enggak, kamu sih ngabisin. Jadi kayak Vicky siapa sih? Kayak aku yang memberi semangat, dia yang negatif, tapi aku dibilang sing negatif gitu. Jadi parameternya tuh ya apa ya tuh? Jadi curhat rumah tangga ini. Jadi bingung gitu. Ya ini kalau kasus di rumah ya. Kalau kita sama pasangan, sama orang tua, atau sama saudara ya, siapapun itu namanya hubungan relation. Nah, namanya hubungan relation biasa di situ kita itu keluarga inti yang biasanya terjadi gesekan yang lumayan. Oke, kita yang punya ilmu, berarti kita yang waras. Ya, kita punya ilmu berarti kita yang waras. Statement itu dulu. Oke, kalau kita punya ilmu kita yang waras, maka belajar mengalah dan mengampuni. Jangan diajak berdebat dan berargumen. Paham? Karena kenapa? Gua punya ilmu, gua punya knowledge. Contoh, misal, aku misalkan saya soalnya nggak ada lawannya ya. Kalau kalian kan gampang ya, karena saya tinggal sendiri ya. Saya kalau kalian kan bisa lawannya suaminya lah, anaknya lah ya, saudara ya. Kalau saya misalkan saya punya adik tinggal bareng sama saya, sudah pasti setiap hari ada perbedaan yang banyak. Sedangkan adik saya tidak mengerti ilmu knowledge seperti ini. Ya. Nah, dia semena-mena, sesukanya. Pokoknya yang namanya cowok, ya adik saya kan cowok, namanya cowok, pokoknya gue bener. Menurut gue begini, persepsi gue begini. And then gue berusaha ngajarin. Oke? Semua orang itu rata-rata gak suka diajarin. Orang suka di-encourage. Disupport. Ya. Didengarkan. Mau sama anak, mau sama pasangan, mau sama saudara, mau sama orang tua, is the same. Hubungan relation itu. Jadi kalau misalkan, kamu coba cross check lagi sama dirimu, ketika suamimu lagi ngomong ini, kamu berusaha ngajarin dia. Seperti dosen di rumah, di university. Menurut penelitian, bahwa energy giver adalah kayak saya, optimis. Wah, sudah selesai deh pertengkaran di rumah tangga. Ya, paham ya menurut saya Leonita. Karena kamu yang punya ilmu, kamu sudah belajar power personality, kamu sudah mengerti yang setiap Selasa kita masuk yang namanya mental dan mindset di sini. So, apa yang aku harus lakukan? Mulailah punya perasaan memahami, mengerti, mengampuni, mendengarkan. Karena dia tidak punya ilmu, termasuk anak-anak kita. Mereka baru umur berapa sih? Kita udah umur berapa? Jangan terlalu menaruh ekspektasi yang tinggi pada orang lain. Belum tentu orang bisa mengerjakan sesuai ekspektasi yang saya mau, standar yang saya mau. Itu saya. Dia beda. Even orang kembar pun beda loh. Nah, kita punya ilmu nih. Lebih punya hati yang besar. Ya, lebih punya hati yang besar. Dan saya selalu ngomong satu cerita ya. Ini yang selalu jadi prinsip hidup saya ya.
cerita ini selalu menjadi analogi di dalam hidup saya. Ada cerita begini. Seorang perdana menteri dan seorang raja. Yang mereka perdana menteri sama raja ini kan perdana menteri pasti nempel terus sama si raja. Oke. Si perdana menteri ini adalah perdana menteri yang sangat bijaksana. Dan dia selalu ngomong sama raja. Kata-katanya selalu sama. Dia bilang, apapun yang terjadi, situasi kondisi apapun dia selalu ngomong. Semua yang terjadi itu ada hal baiknya. Ingat ya, statement kata kunci itu adalah semua yang terjadi itu ada hal baiknya. Satu saat si raja mengeluarkan pisau pedang yang sangat tajam karena tangannya nggak sengaja jatuh dan kepotong di jarinya. Jari kakinya, berdarah. Ya, kaget si raja, hilang jari satu. Si perdana menteri ngomong apa? Ngomong apa? Sama raja? Semua yang terjadi itu ada hal baiknya. Anda bisa tahu betapa murkanya tuh raja. Langsung ngamuk, hal baik apa? Sontoloyo, lu gua penjara. Penjara masuk dia. Kemudian si raja satu saat pergi berburu. Ya, si perdana menteri di dalam penjara, tetapi dia hal baik selalu dia pegang. Walaupun di dalam penjara dia berkata, semua yang terjadi itu ada hal baiknya. Di dalam penjara. Dan si raja pergi berburu tanpa disadari, dia pergi masuk sampai perosokan di satu suku menangkap si raja karena hari itu mereka lagi mencari korban untuk mempersembahkan kepada dewa-dewanya. Ketangkap si raja dan siap didandanin dan dipersembahkan pada dewa. Saat didandanin, saat diganti baju, kaget kepala sukunya. Stop! Kaki jarinya dia hilang satu. Tidak bisa ini kita persembahkan kepada dewa kita. Ini cacat, tidak sempurna. Nanti dewa kita marah. Si raja yang tadi gemetar mulai rasanya lega. Lepaskan dia. Dilepas. Dan dia pulang ke kerajaannya dia. Dia langsung, wow, maksudnya ini. Semua yang terjadi itu ada hal baiknya. Cepat-cepat dia panggil Perdana Menteri, keluarkan dia. Ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Perdana Menteri saya. Perdana Menterinya dipanggil, menghadap si raja. Aku sudah paham kenapa saya nggak jadi korban untuk sang dewa. Karena saya cacat, terjadi, jari saya hilang. Karena semua itu terjadi ada hal baiknya. Sekarang saya tanya kamu, Perdana Menteriku. Hal baik apa yang kamu dapat di penjara? Perdana Menterinya cuma menjawab, Raja, jika saat itu kamu tidak memenjarakan saya, dan saya selalu ikutin Anda, dan pada saat tertangkap sama suku itu, Raja dilepasin, gua yang jadi korban. Karena gua tidak cacat, Raja sih lepas, gua yang jadi korban. Beruntung, untung, semua yang terjadi ada hal baiknya. Untung saya dipenjarain, Raja. Pesan moral dari cerita ini adalah, teman-teman, semua hal yang terjadi itu ada hal baiknya. Kadang mungkin kita ketemu siapa, kondisi, situasi, apa yang kita hadapi, itu kesannya nggak enak banget. Kesannya susah banget. Kesannya kok kayaknya gue yang, termalang di dunia ini, ya kan? Kayaknya gue yang begini, begitu, begini. Kok kayak gue kayak gimana? Teman-teman, coba di-switch. Lihat, semua yang terjadi itu ada hal baiknya. Cross check lagi. Ya, even though kalian mendapatkan pasangan, contoh nih, yang selalu banyak konsultasi adalah ke saya adalah, padahal saya nggak punya pasangan ya, selalu konsultasi pasangan sama saya. Sampai saya bingung mencari pasangan ya, karena konsultasi teman-teman. Oke, bercanda. Jadi, pasangan gue begini, pasangan gue begini, pasangan gue begini, pasangan gue juga bingung yang milih kalian. At the end kenapa komplain ya? Gitu loh. Ya terimaan konsekuensinya, artinya ya apa? Ya kamu belajar loh. Ya kamu bagaimana bisa bertumbuh bersama-sama. Pasangan itu ibarat sepatu, teman-teman ya. Walaupun saya nggak punya pasangan, tapi saya mengerti konsep ini. Sepatu yang dimana sepatu kiri berjalan, sepatu kanan ngikutin. Sepatu kiri berjalan, sepatu kanan ngikutin. Dan sepatu itu same size. Coba Anda pakai sepatu yang beda size.
Pasangan itu seperti sepasang sepatu. Kadang istrinya di depan, suaminya di belakang, tapi nanti sejajar lagi. Nanti satu lagi gantian, istri di depan, suaminya ngikutin sejajar lagi. Demikian itu yang terjadi, maka kalian akan bertumbuh. Oke? Gak lucu loh yang gak punya pasangan menasehatin yang punya pasangan ya. Jadi, sebencekno apapun pasangan Anda, ingat, dia adalah sepasang sepatu Anda. Nggak bisa, itu sepatu Anda pakai kiri doang, kanan gue kagak mau, gue buang. Oh, coba bayangin lu jalan pakai sepasang sepatu tapi hanya kiri aja, itu yang terjadi, Anda akan tertatih-tatih. So, apa yang harus aku lakukan, Cek Yuli? Nggak gampang. Mungkin kalau saya di posisi Anda, saya juga bilang nggak gampang. Mengasihi tanpa syarat. Kalau mau sepasang sepatu tetap berjalan terus. Tapi kalau Anda tidak mau, ya udah. Terima konsekuensinya. Itu aja sih pesan saya. So, kita yang punya ilmu, kita yang waras, kita yang mengerti, ya kita melakukannya. Percaya sama saya, ya, itu masuk ke energi gitu loh. Ketika kita benar-benar punya energi yang bagus, energi itu bisa mempengaruhi, influence. Tanpa kamu banyak ngomong. Namun kamu bisa menarik dia the same frekuensi dengan kamu. Dari apa yang kamu lakukan, dari apa yang kamu katakan, dari kebiasaan sehari-harimu, itu akan berubah. Nah, perubahan itu selalu dibilang mulai dari kita dulu. Baru akan mengubah sekitar kita. Baru sekitar kita akan mengubah lingkungan dan dunia ini. Ya, not easy, tapi bisa dilakukan. Dengan sedikit demi sedikit. Nggak bisa kita langsung 180 derajat. Cukup 1 derajat dulu. Namun 1 derajat Anda lakukan, itu akan jadi 180 derajat. Perubahan tadi. Terjawab, Leonita? Dan buat teman-teman yang lagi bermasalah dengan relationship, ya, jadi jangan sampai membuat saya trauma ya akan relationship. Gak bercanda. Kagak. Saya bisa dipanggil sama coach kalau saya trauma relationship. Berarti saya yang bermasalah. Oke, balik. Ada lagi yang mau tanya, sharing atau apapun sebelum saya lanjut next slide? Oke? Next dulu, C. Oke, next dulu ya. Menarik ini. Energy giver. Oke. Lanjut. Oke. Nah, di sini saya mencari satu artikel ini, saya baca dan ini bagus banget ya. Dia bilang every day you get to the choice who you are. When you turn up at work. Jadi kamu setiap hari itu memilih ya. Ketika kamu lagi bekerja itu memilih siapakah kamu. You get to choice if you are seen to bring lightness. Ya, apakah kamu mau memilih ya untuk membawa terang, joy, sukacita, and possibilities, selalu memberi kesempatan to the team, pada tim Anda, ya, pada sekitar Anda, pada keluarga, pada semua aspek. Atau if you bring with your heavy crowd filled with a negative and doom, atau Anda mau membawa sejumlah negatif, awan negatif yang berat banget, penuh, dan malapetaka. Is your choice. Itu keputusan Anda and you decided. Anda mutuskan. Itu bagus banget gitu loh. Ketika aku membaca artikel ini, iya ya. Ketika aku bangun pagi, ya, apa yang aku pilih gitu loh. Buka mata, aku mau ngomel-ngomel kah? Aku mau marah-marah kah? Aku mau menyalahkan ini itu kah? Atau apapun. Atau saya memilih, oke, aku mau menjadi terang, aku mau sukacita, dan aku mau memberikan semua banyak kesempatan pada siapapun menjadi orang yang berfaedah dan bermanfaat. Atau sebaliknya, tiap pagi itu ada decision yang kita pilih. Nah, ketika aku melihat artikel ini, oke, it's good gitu loh. Saya mau memutuskan dan mengizinkan diri saya memilih menjadi terang, menjadi pembawa sukacita, memberi solusi, possibility, ya, oke. Nah, at the higher up you go
you go and the more people you lead or influence on a daily basis. Ya. Dan ketika Anda pergi keluar, ketemu banyak orang, Anda leading, Anda tuntun, Anda arahkan, Anda influence, Anda beri pengaruh yang bagus on a daily basis, ya, menjadi kebiasaan yang basic gitu. The more important it is to manage your energy and attitude. Nah, poinnya di sini guys ya. Sekali lagi saya ulangin, yang paling penting adalah manage energi kita dan attitude. Oke, highlight itu ya. Paling penting, manage your energy and attitude. Karena di situ kamu akan mengelit, menginfluence setiap dari yang kita ketemu. Oke. Setelah artikel ini saya baca, ada lagi yang saya suka. Tiba-tiba dia ada berbicara tentang leadership. Jadi leadership itu bukan berarti saya menjadi leader di Prudential saja ya. Tapi bagaimana saya menjadi leader untuk diri saya. Bagaimana saya di keluarga saya. Bagaimana di semua aspek di dalam hidup saya. Leadership sukses ya. Leadership yang sukses is increasing. Depend on how you interact with others. Okay. This way in which you engage, support, and connect. People want work with a good and likable people. We like to spend time with people who we trust, who we believe to be authentic, and people who bring joy to our time at work. Ya, teman-teman, pada saat saya melihat statement ini ya, pertama saya baca 2 kali, 3 kali. Oke, ada beberapa kata orang mudeng. Oke. Nah, ketika orang mudeng, yang saya lakukan adalah Google Translate, guys. Daripada saya salah definisi. Oke? Nah, saya baca ulang. Kami ingin tenggelam dalam proyek dengan orang-orang yang menikmati tantangan, menginginkan jenis hasil yang kami inginkan, dan ingin menyelesaikan pekerjaan sambil juga menikmati sedikit kesenangan di sepanjang jalan. Sorry, itu salah translate ya. Sorry. Aku salah baca translatornya. Keberhasilan kepemimpinan semakin bergantung pada bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain. Ya, tadi bilang ya, leadership success is increasing depend on how you interact with others. Oke. Dan cara Anda terlibat, mendukung, dan terhubung. Orang-orang ingin bekerja dengan orang-orang yang baik dan menyenangkan. Kami suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang kami percaya, yang kami yakinin otentik. Otentik itu original ya, apa adanya. Dan orang-orang yang membawa sukacita pada waktu kami bekerja. Ini mau di pekerjaan, mau di rumah tangga, ya, mau di komunitas, mau di semua aspek. Saya dapat 6 highlight di sini. 1 adalah cara Anda terlibat. 2, mendukung dan terhubung. 3, menjadi orang yang baik dan menyenangkan. 4, menjadi orang yang bisa dipercaya. Kemudian, 5, otentik. 6, orang yang membawa sukacita. 6 highlight ini, oke, aku makin paham menjadi energy giver itu bagaimana. Dan yang terakhir dari artikel ini adalah dia berbicara, yang tadi saya translate ke Indonesia. We want to be immersed in project with people who enjoy the challenge, want the types of outcome we want, and like to get the job done, while also enjoying a little fun along the way. We like to be around people who bring solution to the table rather than becoming bogged down in the inertia of focusing in on the problem. Artinya kami ingin tenggelam dalam proyek dengan orang-orang yang menikmati tantangan. Ya, menginginkan jenis hasil yang kami inginkan dan ingin menyelesaikan pekerjaan sambil juga menikmati sedikit kesenangan di sepanjang jalan. Kami suka berada di sekitar orang-orang yang membawa solusi ke meja daripada terjebak dalam kelembapan fokus pada masalah. Jadi artikel pendek ini ya, saya membaca, oke, saya makin paham apa sih yang namanya energy giver or taker. Di sini dia dikasih perbedaan banget gitu loh. Pilihan mau jadi giver or taker ya. Dan orang-orang yang giver gimana, orang-orang yang taker gimana. Nah, kemudian lanjut next slide. Saya mendapatkan ada 5 pertanyaan di sini ya. Oh, C. Yuli bahasa Inggris lagi.
Ya, karena artikel-artikel yang bagus-bagus itu semua bahasa Inggris guys ya. Ya jujur banyak hal yang saya baca itu banyak bahasa Inggris, dan di situ saya nggak mau limit my belief ya. Saya bilang oke, saya nggak terlalu mengerti, nggak terlalu paham akan bahasa Inggris. Hari ini ada Google Translate, tidak masalah. Jadi saya pakai Google Translate guys ya. 5 pertanyaan ini saya translate buat teman-teman. Oke? 5 pertanyaan ini saya translate buat teman-teman ya. 1. Jadi bilang 5 pertanyaan sederhana untuk ditanyakan pada diri sendiri, untuk menilai energi Anda, untuk bisa bawa ke tim. Apakah gelasmu setengah penuh? Apakah Anda umumnya bergerak melewati drama suatu situasi dan melihat peluang yang hadir, bahkan ketika seperti semuanya bertentangan dengan Anda? Apakah Anda secara naluri mencari hal-hal positif dan belajar dari suatu situasi daripada memikirkan apa yang salah dan ingin menyalahkan dan menjelaskan? Itu bagus banget nomor 1 ini ya. Jadi ketika Anda melihat gelasmu itu setengah penuh, kemudian kamu lihat semua orang bertentangan dengan kalian, kamu nyari hal positifnya nggak? Atau sebaliknya, menyalahkan atau mencari apa yang salah, atau mau berusaha menjelaskan, membenarkan diri? Nah itu bagus ya. Jadi kita perlu memikirkan, kalau kamu mau menjadi energy giver, menjadi energi yang membawa hal yang baik, kita pasti akan melihat, oh apa sih hal baiknya, hal positifnya apa. Seperti Perdana Menteri yang tadi saya cerita. Apapun yang terjadi, semua itu ada hal baiknya. Nah, itu yang cara melihat apakah gelasmu setengah penuh. Kedua, apakah kamu pemecah masalah? Organisasi haus akan pemecah masalah. Banyak tim yang menjadi lumpuh, kecenderungan untuk mengagumi masalah. Mengagumi masalah, guys. Ya, mereka dari mengagumi masalah mereka daripada bereaksi dan solusi kreatif. Ya. Anda akan menjadi sangat berharga bagi tim manapun jika Anda menjadi seorang yang tepat untuk menemukan dan menerapkan solusi inovatif yang berhasil. Demikian juga di rumah tangga kalian. Demikian juga di komunitas kalian. Kalian itu solusi maker nggak? Menjadi pemecah masalah nggak? Atau troublemaker? Nah itu hati-hati. Di sini berkata kalau kita menjadi pemecah masalah, ya memberikan solusi inovatif, itu satu keluarga nih bahagia banget, komunitasnya happy banget, have a solution yang win-win solution biasanya. Oke? Ketiga, apakah orang-orang merespon secara positif ketika nama Anda muncul di ID penelpon? Nah, waktu saya baca ini saya agak bingung ya, maksudnya kenapa ya? Orang-orang merespon secara positif ketika nama Anda muncul di ID penelpon. Oh, saya mulai ngerti. Jadi misal, aku telepon Shelly nih. Kring! Nomor saya yang muncul di Shelly. Apa mana Cik Yuli iki? Mateng kon, berarti aku energi taker. Paham ya? Tapi kring, Cik Yuli yang muncul. Yes, Cik Yuli mau bagi apa nih? Aduh, senang banget biasanya kalau ngobrol-ngobrol Cik Yuli, I got something. I'm energy giver. So, make sure nama Anda muncul di ID orang lain. Feeling orang lain kayak gimana, guys? Waktu saya baca ini ulang-ulang, oh maksudnya ini. Jadi ini konsep yang menarik untuk dipikirkan. Apakah orang-orang meringis, menekan telepon, dicek? Atau menjawab telepon Anda dengan perasaan takut yang tenggelam? Atau apakah mereka berlari, cepat-cepat jawab panggilan Anda? Apapun yang terjadi dengan halo, ya dengan yang happy banget, ya jujur yang mana? Kamu mau yang mana? Anda yang decided. Oke. Keempat, apakah gelembung Anda salah satu yang ringan dan gembira? Ya, gelembung itu berarti Anda bayangin ya bola yang biasanya kalau anak-anak kecil ditiup, bola itu loh ada bulat, gelembung bola busa. Nah, bayangkan sejenak bahwa Anda memiliki gelembung energi di sekitar Anda. Jadi Anda di dalam gelembung itu. Ya, Anda di dalam gelembung ini. Kemudian bagaimana orang menggambarkan energi dalam gelembung Anda? Apakah itu ringan, menyenangkan, peduli, fokus pada kemungkinan, tertarik, ingin tahu, berani, penuh kasih atau berani? Atau akankah itu berat, gelap, agresif, marah, bosan, acuh tak acuh, datar atau tidak baik? Bagaimana orang menggambarkan gelembung di dalam diri Anda? Dan bagaimana Anda juga merasakan? Itu juga cross-check sama review sama diri Anda. Gelembung apa yang ada di dalam saya? Gitu loh. Selain saya cross-check di dalam, saya juga cross-check di luar. Orang menggambarkan saya apa, dan saya menggambarkan saya apa.
Saya percaya bahwa kita semua membawa gelembung atau aura yang bergesekan dan meninggalkan kesan atau bahkan berdampak pada semua orang yang kita temuin. Kalian sadar nggak sih, energi itu tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan dan ditinggalkan, teman-teman. Ternyata aku baru paham. Oh, ternyata kalau saya sampai di misalkan employee community nih, kalau saya ngamuk-ngamuk, marah-marah, saya meninggalkan satu kesan di mana kalian langsung nggak enak semua dan itu timbul di situ gitu loh. Itu ditinggalin energi itu. Nah, itu gelembung-gelembung tadi yang tadi dia cerita, aura tadi ditinggalkan. Tapi aku meninggalkan bahagia, sukacita, kemudian memberikan value yang lebih, yang bagus, ya, berfaedah, bermanfaat. Nah, itu energi yang kalian rasakan itu juga ditinggalkan dan berbekas di kalian, kesannya beda. Oke. Nah, jadi di sini berkata pastikan pastikan milik Anda seperti yang Anda inginkan, ya. Jadi kalau kalian kepingin energi yang bagus terus, ya Anda juga memberikan yang bagus juga ke orang-orang sekitar kita dan dimanapun komunitas yang kita ada, termasuk keluarga kita. Kelima, yang terakhir, apakah kamu banyak tersenyum? Saya tahu bahwa ini mungkin terdengar aneh, tetapi apakah Anda banyak tersenyum saat bekerja? Nah, saat bekerja, karena saat bekerja itu adalah bagi beberapa orang mungkin stres, bagi beberapa orang happy. Ya, I don't know, di manakah kalian? Tapi pastikan saat Anda bekerja, pastikan cross check Anda lagi senyum nggak? Itu susah loh, teman-teman, ya. Apalagi gue lagi mikir, ya. Di situ saya mempraktekkan itu, ya. Kayak kemarin saya buat materi, ya. Saya kan sebelum buat materi Energy Giver, saya diundang satu agensi untuk sharing di sana dan saya buat materi. Ketika buat materi saya bercermin loh. Gila, muka gue elek banget ya. Gue ambil handphone, kemudian gue selfie, gak foto ya, selfie lihat muka saya sendiri saat saya buat materi. Waduh, gak ada orang loh. Kalau ada orang mungkin sekitar saya langsung hilang semua. Serem banget. Di situ saya sadari kalimat kelima ini. Oke, pada saat saya kerja, pada saat saya materi, artinya saya apa? Oke, more relax, more happy, more joyful. Senyum, smile. Oke, saya tahu ini terdengar mungkin aneh, tapi dia bilang, coba cek saat Anda bekerja banyak tersenyum nggak? Jika Anda tidak berada di tempat mana Anda bisa banyak tersenyum, maka Anda mungkin berada di tempat yang salah. Lebih jauh lagi, Anda sangat mungkin sebagai seorang energy taker, seorang pengambil energi, dan Anda mungkin bukan orang-orang yang diinginkan semua orang. Keras, tapi benar. Mungkin sudah waktunya untuk melanjutkan. Oke, jadi itu bisa berubah, ya. Hari ini kalian dapat sebuah knowledge, Anda dapat sesuatu hal yang bagus, ya. Anda mulai timbul kesadaran, awareness-nya ada. Tahap belajar ada 4. Awareness, mulai sadar. Ketika Anda mulai sadar, maka masuk yang namanya familiarity. Familiar. Oh, aku familiar akan ini. It's okay, ya. Anda mulai familiar, maka akan masuk yang namanya punya knowledge, punya pengetahuan. Nah, pengetahuan, knowledge is a power ketika kamu melakukan. Setelah punya knowledge tadi, kamu akan menjadi expert. Cara tahap belajar 4 itu aja, teman-teman, ya. Jadi, setelah itu, apa yang kamu fokuskan, maka di situ energi mengalir dan kembali ke Anda. And thank you, guys. Ya, kita bahas sesi sharing, ya.